Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat memulai pembelajaran. Semoga kalian di rumah bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini sebagai guru yang mengampu mapel sejarah kebudayaan Islam selama kalian nanti berada di kelas 11. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu identitas atau biodata saya secara singkat. Nah, adapun biodata atau identitas saya, nama Rusyaifa. Kalian bisa memanggil Bu Rusyaifa, Bu Rus, atau Bu Syaifa. Yang jelas ketika nanti kalian sampai di ruang guru atau mencari saya, jangan sampai kalian memanggil atau mencari Bu SKI. Oke? Nah, tempat tanggal lahir saya yaitu Banyuwangi 7 Januari 1992. Sedangkan alamat, barangkali kalian mau mampir ke rumah, monggo, berada di Jalan Gumuk Sari, Dusun Kerajaan, RT 3 RW 3, Desa Benaran Lor, Kecamatan Kambat. Adapun status keluarga saya, status sudah menikah, anak alhamdulillah masih 1, ayah Abdul Khalik, ibu Inayatul Karimah, dan adik 1 perempuan Nurul Yatimah. Demikian tadi biodata ataupun perkenalan singkat dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang SKI selama 1 semester ini. Jadi, sejarah kebudayaan Islam kelas 11 semester 1 ini nanti akan fokus hanya membahas tentang dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Nah, materi atau subtema materi apa saja? Jadi ada yang namanya KD, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar inilah yang nanti dijadikan sebagai tema-tema atau materi dalam pembelajaran. Adapun KD pada semester 1 ini nanti ada 7 KD atau 7 materi. Yang pertama yaitu proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Jadi, seperti apa nanti munculnya Bani Umayyah, bagaimana berdirinya, tokoh-tokohnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, nanti akan kita bahas pada materi proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian materi selanjutnya yaitu fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Jadi fase itu nanti ada fase berdiri atau awal, fase kemajuan, dan fase keruntuhan. Nanti semuanya akan kita bahas dalam materi fase. Kemudian keberhasilan yang dicapai pada Bani Umayyah di Damaskus. Jadi nanti ada beberapa khalifah yang memimpin dinasti Bani Umayyah, bagaimana kontribusinya, bagaimana jasanya, dan bagaimana beliau-beliaunya memerintah dan memberikan kemajuan terhadap dinasti Bani Umayyah. Nanti akan kita bahas pada keberhasilan Bani Umayyah. Kemudian perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Jadi ada beberapa ilmu pengetahuan, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama, muncul pada masa Bani Umayyah. Siapa saja tokoh-tokohnya dan apa saja karya-karyanya nanti akan kita bahas pada materi perkembangan ilmu pengetahuan ini. Kemudian materi berikutnya tentang pusat-pusat peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi ada beberapa kota-kota yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Ada khalifah pertama, khalifah kedua, dan khalifah berikutnya itu berbeda tempat pusat pemerintahannya. Kota-kota apa saja yang dijadikan pusat nanti akan kita bahas pada materi ini. Kemudian materi berikutnya peninggalan peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi nanti ada bangunan-bangunan yang sampai sekarang bisa kita lihat dan bisa kita nikmati dari hasil peninggalan dinasti Bani Umayyah atau masa pemerintahan Bani Umayyah. Dan nanti kita akan bahas dan akan kita tampilkan foto-fotonya pada materi ini.
Kemudian faktor-faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus. Apa saja faktornya, apa saja penyebab runtuhnya, nanti akan kita bahas pada pembahasan ini. Jadi dengan adanya penyebab, kemudian dengan adanya faktor, ini akan menjadi hikmah yang dapat kita ambil untuk kedepannya. Jangan sampai hal-hal yang negatif yang terjadi pada masa Bani Umayyah ini jangan sampai terulang kembali pada masa-masa berikutnya. Begitu pula hal-hal yang positif yang diterapkan oleh dinasti Bani Umayyah ini bisa kita jadikan sebagai contoh untuk dilakukan pada masa berikutnya. Nah, itu tadi materi-materi yang nanti akan kita bahas pada semester 1 ini. Kemudian akan saya jelaskan tentang masa pemerintahan. Jadi pemerintahan Islam pertama kali itu terjadi ketika pada masanya Rasulullah SAW, dimana ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah inilah beliau mendapatkan antusias yang baik dari rakyatnya. Beliau dijadikan sebagai Rasul, sebagai utusan, sebagai panutan, sekaligus sebagai kepala negara pemerintahan di Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian beliau digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat beliau yang selalu menemani beliau, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang diberi amanah untuk menggantikan beliau dalam hal pemerintahan, dalam hal mengatur dan memimpin pemerintahan. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin barulah muncul yang namanya dinasti. Nah, dinasti ini tidak hanya ada dinasti Bani Umayyah, dan dinasti Bani Umayyah itu pun ada dua. Ada dinasti Bani Umayyah satu yang pusatnya ada di Damaskus, dan dinasti Bani Umayyah 2 itu pusatnya ada di Andalusia. Selain Bani Umayyah, nanti juga ada dinasti Bani Abbasiyah yang nanti kita akan bahas di semester 2. Nah, selain dua dinasti ini, perlu kalian juga tahu ada dinasti lain seperti dinasti Utsmani yang ada di Turki, kemudian dinasti Mughal yang ada di India, dinasti Safawiyah yang ada di Persia, kemudian dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Ayyubiyah itu juga ada di Mesir, dan dinasti Ghaznawiyah itu di Afghanistan. Jadi itu tadi beberapa dinasti, tetapi ada dinasti-dinasti lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya di sini. Nah, pertama-tama sebelum kita nanti membahas pembelajaran materi-materi tadi, perlu saya informasikan bahwasanya pengertian Daulah Dinasti Bani Umayyah itu sendiri. Jadi nama Daulah Dinasti Bani Umayyah itu diambil dari kata Daulah Dinasti Bani dan Umayyah. Jadi kata daulah itu berasal dari kata dala, yang dulu daulah, berasal dari kata bahasa Arab yang diambil dari isim masdar, artinya pun bergilir, berputar, kemudian bertransformasi menjadi arti kekuasaan atau pemerintahan, sama dengan istilah kedaulatan, kekuasaan. Nah, seperti itu. Kemudian kata dinasti itu diartikan sebuah kekuasaan yang mana kekuasaannya itu dipegang oleh satu garis keturunan raja-raja yang memerintah. Jadi bersifat hierarki, turun temurun. Sedangkan bani itu artinya anak, cucu, cicit, dan keturunan-keturunan berikutnya. Nah, Umayyah, kata Umayyah itu berasal dari atau diambil dari nama Umayyah bin Abdi Syam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana Umayyah ini nanti akan menjadi khalifah pertama dari Bani Umayyah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Daulah Dinasti Bani Umayyah itu adalah sebuah pemerintahan yang mana kekuasaannya itu dipegang oleh raja-raja yang berasal dari keturunan atau anak cucu dari Umayyah bin Abdi Syam. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Selebihnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk berikutnya, silahkan nanti kalian buka bahan ajar dan download PDF buku yang tersedia.
kemudian pelajari materi untuk pertemuan berikutnya tentang proses lahirnya dinasti Bani Umayyah. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah atau luput dalam ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas perhatiannya.